Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita sangat bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah secara online. Sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya ya Bapa di surga. Terpuji, termulialah Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang minggu sehingga pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah online kami, terlebih dahulu kami mohon pengampunan, mohon pelepasan daripada Engkau ya Tuhan. Ampunikanlah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Layakkanlah diri kami semua ya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau pada saat pagi ini ya Bapa di surga. Tuhan, berkati kami semua Tuhan yang ada pada hari ini mengadakan yang bersama-sama mengadakan ibadah online pada pagi ini. Baik bagi mereka yang sempat dan bagi mereka yang tidak sempat juga Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kami dari awal, tengah dan selasanya ibadah ini ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Berkati untuk anak-anak-Mu yang pimpin pujian, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau juga berkati ya Tuhan, supaya apa yang disampaikannya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa roh yang tidak senang melihat kami beribadah pada pagi ini, kami istiharkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam dan atas nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat bersama-sama lagu ini, tinggi nama-Mu dipuji. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita bersama-sama tepuk tangan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi
Raja keagungan, Raja keagungan, Raja Berikan sorak-sorai buat Allah kita. banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kepada semua jemaat SIB Kinarut yang menyertai kebaktian online pada pagi ini, seperti sedia maklum kita tahu bahwa kebaktian secara umum masih belum boleh diadakan. Oleh itu kami galakan supaya saudara di rumah terus mengadakan persekutuan bersama keluarga dan mendoakan negara Malaysia supaya kembali pulih daripada pandemik ini. Sekiranya saudara ingin memberikan uang persembahan ataupun sumbangan kepada gereja, saudara bolehlah melakukannya melalui kiriman uang ataupun cek ke nomor akaun yang berikut. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Meneruskan kecemerlangan pelayanan di SIB Kinarut. Pagi ini tiba giliran saya untuk menemani Anda untuk melihat sebahagian daripada firman Tuhan. Dan untuk bulan Ogos, tema yang sudah diberikan atau yang sama-sama kita akan pelajari adalah saling mengasihi, yang juga terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Mari saya bantu kita semua untuk membaca sebahagian daripada firman yang terdapat di dalam Galatia, dan saya akan baca Galatia pasal 6 mulai daripada ayat 2 sampai ayat 5 yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berkelebihan, padahal ia sama sekali tidak berkelebihan, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita meneruskan kupasan daripada firman ini, mari saya ajak Anda untuk berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Sebentar kami akan mulakan pendengaran firman-Mu. Kiranya Engkau sentiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami,
sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bahwa kami menyembah dan mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, percaya itu wajib. Karena dalam firman Tuhan ada menyatakan hanya oleh percaya saja Anda akan diselamatkan. Tetapi kekristenan kita tidak berhenti di situ saja. Dia perlu pergi kepada tingkat yang lebih tinggi supaya kekristenan kita bertumbuh dan berganjak daripada hanya percaya dan selamat saja kepada perkara-perkara yang lebih dalam. Kehidupan kekristenan yang lebih cemerlang, dan dalam masa yang sama kita enjoy hadirat Tuhan di dalam waktu-waktu kita masih hidup di dunia ini. Now, bagi saya, Galatia, perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia ini, khususnya dalam Galatia pasal 6 ini, merupakan suatu tingkat kehidupan dalam kekristenan kita. Daripada keadaan yang biasa-biasa saja kepada yang lebih tinggi, lebih advance kekristenan kita, hingga menyangkut kepada hal-hal pelayanan, hal-hal yang berkaitan dengan jati diri, hal-hal yang berkaitan dengan kepimpinan, hal-hal yang berkaitan dengan tindakan, integriti, pelayanan khususnya, dan juga dari aspek kejujuran sebagai seorang Kristen. Nah, di dalam tema yang diberikan kepada kita pada bulan ini, saya sangat diberkati dengan tema ini. Saya sendiri diberkati dengan tema ini. Dan jika Anda masih tercari-cari cara untuk melaksanakan perintah Kristus melalui cara untuk mengasihi, Rasul Paulus memiliki satu saranan, yaitu bertolong-tolonganlah menanggung beban. Seperti yang terdapat di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 ini. Situasi yang kita hadapi sekarang ini dalam keadaan pandemik, dan juga perkara-perkara yang ada di luar sana membuatkan semua atau hampir keseluruhan jemaah merasa resah, takut, keluar rumah pun pikir dua kali. Kadang-kadang keadaan seperti ini membawa kita dalam keadaan yang tertekan. Tetapi sebagai seorang yang percaya, dan saya dan Anda mempunyai satu kewajiban, yaitu saling menanggung beban tersebut di antara satu dengan lain, dan apalagi dalam kalangan jemaat. Nah, untuk itu pada minggu ini saya ingin menyarankan atau membawa perkongsian dalam firman Tuhan untuk 3 saranan bagaimana kita dapat saling menanggung beban atau saling membantu di antara satu dengan yang lain. Nah, daripada langkah-langkah ini, 3 langkah ini diharapkan di akhir daripada perkongsian firman Tuhan ini, kita bukan saja dapat membantu untuk saling mengasihi, tetapi kita juga mendapat ide bagaimana untuk membantu orang lain. Bukan saja membantu diri kita sendiri, tetapi juga membantu orang lain. So, untuk tidak membuang masa, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, langkah pertama adalah saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana cara dia? Nah, kita beruntung sebab di dalam Alkitab atau firman Tuhan, Yesus sendiri sudah meletakkan pola ataupun acuan ataupun blueprint dia. Dan salah satu blueprint ini, daripada banyak blueprint itu, saya suka memetik daripada Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Yesus sendiri memberi pola dan teladan, karena ia berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang pasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketentraman. Nah, persoalan dia pada pagi ini adalah bagaimana firman ini boleh diaplikasikan sehingga kita dapat membantu di antara satu dengan lain. Atau bagaimanakah blueprint yang Tuhan Yesus sudah berikan itu dapat membantu kita untuk saling membantu di antara satu dengan yang lain. Nah, sedikit berkaitan dengan cook ini. I think generasi muda ini, even generasi saya pun hampir-hampir tidak pernah membajak di sawah. Tapi golongan yang pernah membajak di sawah itu kami mengerti bahwa untuk menanam padi, sawah itu perlu dibajak terlebih dahulu. Dan pada zaman sebelum ini, traktor itu tidaklah ada tersedia di sana-sini. Jadi yang menjadi traktor itu adalah kerbau. Tetapi untuk membuat supaya kerbau itu bekerja sama dengan kita untuk membajak sawah itu, ada satu palang kayu yang disangkut di belakang leher kerbau itu supaya dia dapat menarik pembajak itu, dan itu dipanggil kuk. Dan kuk itu bukan ringan, sangat berat dan meletihkan. Demikian pun kerbau itu apabila sudah dilatih bertahun-tahun, kamu lihat kerbau yang memang digunakan untuk membantu petani itu, dia memang kuat, tagap. Dan kalau kita lihat di bagian leher dia memang besar sedikit dan ada macuh sedikit, dan kerbau itu menjadi kesayangan. Tetapi kerbau inilah yang menanggung kuk yang petani itu pasang. Dan Yesus mengambil perumpamaan ini bahwa kuk yang dipasang atau tanggung jawab yang dia pasang untuk jemaat-jemaatnya untuk melakukan pekerjaan firman Tuhan itu tidaklah berat, tidaklah membebankan. Sebab kata firman Tuhan, kuk yang pasang itu lemah lembut dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Nah, bagaimana hal ini boleh berlaku? Khususnya dalam keadaan sekarang ini, dengan pandemik yang ada, dengan keadaan persekitaran yang ada, bagaimana kita boleh mengalami hal-hal khususnya berkaitan dengan ketenangan jiwa dan sebagainya. Sedangkan keluar pun mau pikir dua kali. Nah, ada 3 perkara yang di dalamnya yang kita boleh buat, yang ada kaitan dengan perkataan-perkataan, yang ada kaitan dengan keperluan fisikal, dan yang ada kaitan dengan keperluan mental kita. Mari saya bagi contoh supaya lebih dekat kepada hati kita dan lebih mudah dimengerti. Perkataan-perkataan simple dalam grup kita, dalam grup kami Kanaan misalnya, atau dalam grup SIB Kinarut misalnya. Sering kita lihat ada orang mengatakan happy birthday, dan adalah cake yang virtual itu menyala-nyala lagi. Ucapan takziah di dalam sana juga. Ucapan tahniah secara maya juga. Nah, mungkin kamu rasa ini satu perkara yang remeh saja, tetapi bagi orang yang menerima ucapan itu, ya sangat bermakna sekali. Saya 1 hari bulan itu hari jadi saya, dan saya post satu posting yang ringkas saja di dalam Facebook saya. Tapi rupa-rupanya ratusan, bahkan ramai orang yang mengucapkan selamat hari jadi dan macam-macam ucapan yang mendorong hati saya, dan saya sendiri terhibur dengan itu. Jadi dalam hal yang sama, kalau kita sebagai orang Kristen, jangan loke, jangan kedekut dengan ucapan-ucapan yang berbunyi mendorong orang lain.
walaupun ucapan-ucapan itu sangat simpel sekali. Ya. So ini secara tidak langsung sebenarnya kita melaksanakan perintah Kristus dengan saling membantu untuk menghibur orang lain walaupun secara maya. Perkara kedua yang dalam hal ini, langkah pertama ini yang saya sangat terhibur dan boleh kita lakukan adalah keperluan fisikal. Mungkin dalam beberapa waktu yang lalu saya nampak posting daripada pastor, adakah jemaat yang memerlukan sesuatu? Mohon diberitahu. Nah, saya percaya banyak perkara yang berlaku behind the scene yang dilakukan oleh pastor dan juga pemimpin-pemimpin gereja. Nah, ada satu perkara yang saya sangat terhibur. Kita semua tahu bahwa kantung ataupun tabung dalam gereja kita semakin nipis, ya. Tetapi dalam masa yang sama ada orang-orang ini yang kita sewa bangunan, sama ada tempat tinggal pastor ataupun tempat ibadah kita ini yang kita sewa ini, sekali-sekala terlintas di dalam grup itu mengatakan, oh bulan ini tidak perlu bayar sewa. Dalam hati saya syukur, tetapi terlebih sebenarnya secara tidak sengaja Anda sudah membantu, saling membantu. Bukan saja membantu meringankan keuangan gereja, tetapi Anda membantu orang lain. Saya sendiri terhibur. Saya sangat dibantu dengan tindakan Anda itu. Dan kamu tahu kamu siapa kan? Meneruskan bahagian pertama ini yang saling menguatkan di antara satu dengan lain, ada satu perkara lagi yang kita tidak dapat lihat, tetapi sangat memberi kesan di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu saling membantu dalam hal itu, yaitu tentang mental. Mungkin kesehatan mental. Nah, saya nak cerita sedikit. Baru-baru ini, ada satu orang pelajar PhD yang membuat defense dia punya PhD di bilik recovery di Hospital Queen Elizabeth. Nah, apa yang berlaku adalah dua perkara. Dan saya post ini di dalam Facebook saya katakan congratulations double congratulations. Pertama, Anda recover daripada COVID-19, dan yang kedua, Anda berjaya untuk melepasi Viva Voce untuk PhD Anda dengan cemerlang. Saya post itu begitu simpel saja. Tahu-tahu respon dia begitu ramai sekali, begitu banyak sekali, dan bukan itu saja, dia repost sehingga dia menjadi viral. Dan ada yang mengatakan, oh mungkin this is the first PhD yang di defense daripada recovery room hospital itu. Dan secara pribadi saya sendiri terhibur dengan posting-posting itu. Tetapi yang sangat tertolong adalah keluarga daripada yang terkena COVID ini sendiri. Ya, dia sendiri sudah sebenarnya masuk ke tahap 4 dan masuk ke tahap 5. Kemudian saya mendengar kesaksian daripada dia mengatakan, dia sebelum dia kena induce untuk koma, untuk oksigen dan sebagainya, dia minta satu peluang. Bagi saya peluang terakhir untuk lawan penyakit ini, dan sekiranya saya tidak dapat lawan, ya masukkan saya untuk bantuan pernapasan di ICU. Nah, dia lakukan ini selama 16 jam. Dan selepas 16 jam itu dokter katakan, oh oksigen kamu naik pergi lebih kurang 40 dan tidak perlu pergi induce koma. Nah, ini stage 4 pergi ke stage 5, sangat bahaya. Tetapi daripada keadaan itu, daripada semangat yang ada pada dia kembali kepada ward
biasa. Dan dalam masa yang sama, dia menelepon dia punya supervisor, dia katakan, I'm ready to face the defense, dia katakan. So, apabila saya mendengar itu, saya katakan, ya teruskan. Karena ini secara tidak langsung boleh menguatkan semangat dia untuk sembuh cepat. Dan pendek cerita, moving forward, kami komite melakukan viva voce itu untuk thesis defense dia, dan dia kelihatan lemah sedikit, masih lagi menggunakan double prong oksigen itu, tetapi dia bertahan daripada jam 9 sampai jam 2 petang itu. Dan kami tanya dia, boleh tahan? Dia katakan masih kuat dan sangat bersemangat. Dan dia boleh marah lagi itu komite kalau ada perkara-perkara yang tidak sesuai. Biasalah di dalam thesis defense itu exchange of knowledge itu berlaku. Jadi saya sangat terhibur. Dan bila saya buat posting dalam Facebook itu, rupa-rupanya posting yang simple itu sudah jadi viral, kemudian share. Jadi saya percaya daripada perkara yang simple ini dapat menguatkan dia secara mental. Dan sekarang dia sudah dalam proses recovery, balik di rumah dia. Dan sekejap kita akan lihat dia jalan-jalan dan akan memberikan kesaksian. Dia juga seorang Kristen. Oke, so itu langkah pertama, saling menguatkan di antara satu dengan lain secara perkataan, secara fisikal, dan secara mental. Itu yang bagian yang pertama. Langkah kedua, jangan tunggu masalah selesai baru bantu orang lain. Nah, karena kalau kita tunggu semua selesai, perkara masalah selesai, baru kita bantu orang lain, dia ada agak mustahil sedikit lah. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan Yesus kepadaku, cukuplah kasih karuniamu, sebab justru dalam kelemah lembutanku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ini adalah surat Paulus kepada jemaah di Korintus pada waktu itu. Surat Paulus ini sangat berarti sebab dia mengatakan bahwa walaupun saya sendiri dalam kelemahan, baik itu kelemahan fisikal, tetapi kelemahan fisikal ini tidak mengganggu saya untuk membantu saudara-saudara seiman di sidang Korintus, dia katakan. Ada beberapa perkara yang kita boleh lihat melalui kesaksian Rasul Paulus ini. Rasul Paulus memberi 2 alasan kenapa kita harus menolong orang lain walaupun kita sendiri ada masalah. Seperti yang saya katakan tadi, jangan tunggu masalah selesai baru bantu orang lain. Jangan tunggu keuangan kita baik baru kita karena keuangan saya sudah baik, sudah baru saya membantu kamu. Tidak, masalah keuangan itu tidak pernah akan selesai. Tapi justru dalam kekurangan itu bantu orang lain, walaupun engkau sendiri berada di dalam kekurangan. Nah, ada 2 alasan Rasul Petrus. Orang yang dalam kesulitan perlu dibantu, perlu dukungan, dan perlu cinta kasih. So, walaupun kita dalam keadaan sendiri dalam ada yang bermasalah, tetapi orang lain juga ada masalah. Jadi, sedikit bantuan yang datang daripada kita itu boleh meringankan beban orang lain. Nah, selain daripada itu, Anda sendiri dengan berbuat demikian, Anda memenuhi perintah Kristus untuk mengasihi sesama sendiri. Yaitu sesuai di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 itu. Saling mengasihi di antara satu dengan lain. Kasih, hukum kasih itu. Nah, so langkah yang pertama tadi adalah saling
menguatkan antara satu dengan lain. Langkah kedua yang boleh kita lakukan untuk saling membantu adalah jangan tunggu masalah kita selesai dulu baru bantu orang lain, tetapi justru di dalam kekurangan kita, mari kita sama-sama bantu orang lain juga. Nah, langkah terakhir dan langkah yang ketiga adalah usahakan dan jadikan yang terbaik. Be the best. Jadilah terbaik. Apa ya saja yang kamu lakukan, lakukan itu dengan terbaik. Apa saja yang kau ingin buat untuk sama ada untuk keluargamu, untuk gerejamu, untuk community kamu, buat itu dengan betul-betul dengan yang terbaik. Kalaupun ada orang yang tidak puas hati, ada orang yang mencemooh Anda ataupun mengolok-olok Anda, tetapi Anda sudah buat yang terbaik, kebaikan yang engkau sudah taburkan itu yang akan melawan orang itu. Dan ini terjadi di banyak tempat. Coba kita lihat daripada ayat 3 daripada pembacaan kita itu. Ayat 3 berbunyi, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti atau berkelebihan, padahal ia sama sekali tidak berarti atau berkelebihan, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Nah, kadang-kadang juga kita ini pandai perasaan. Ini contohlah, kadang-kadang kita siok sendiri. Kita katakan, oh, saya ini diperlukan di dalam organisasi ini, Bah. Pertanyaan dia, sama ada kau betul-betul diperlukan atau kau yang memerlukan? Ada dua hal yang berbeda itu. Jadi jangan salah sangka, kamu mungkin mengatakan, oh saya ada kemahiran-kemahiran tertentu, sebab itu saya diperlukan di dalam organisasi ini atau dalam komite ini. Sebab itu kita periksa, adakah betul seperti itu? Atau saya yang perasan untuk diperlukan dalam organisasi itu ataupun di dalam komite itu. Jadi hati-hati dengan ini. Sebab kalau kita betul-betul tidak ada komitmen untuk satu-satu pelayanan itu dan berada di sana karena mau tunjuk ataupun karena kepentingan diri sendiri, itu tidak akan bertahan. Tetapi kalau betul-betul hati Anda sungguh-sungguh mau melayani dan itu adalah merupakan perjuangan yang dari dalam hati Anda, oh, itu tidak akan orang lain fitnah sekalipun, perjuangan Anda tetap dilihat oleh orang lain dan kebaikan itu akan timbul. So, kalau kita mau buat sesuatu, buat itu dengan betul-betul dari dalam hati kita. Dan apabila kita sudah lakukan itu, maka kita sudah membantu orang lain. Kalaupun ada orang lain yang nampak kemudian memberi sindiran yang sinis kepada Anda nanti, tetapi Anda sudah buat yang terbaik, itu tidak akan melemahkan semangat orang lain. Bahkan dia akan memberikan semangat kepada orang lain. Mungkin dia katakan, oh, lihat, orang ini boleh membantu, boleh membuat yang terbaik kepada sesama. Tetapi dalam hal yang sama, ingat, waktu dan justru Anda membuat kebaikan itulah, disitulah iblis akan menggunakan orang-orang tertentu untuk melemahkan Anda, mungkin menabur fitnah, mungkin juga untuk suka melihat Anda tidak berjaya di dalam apa sahaja usaha yang Anda lakukan. Nah, mungkin juga orang ini merasa, nah, ini campur tangan iblis. Mungkin kebaikan yang Anda lakukan itu ada orang yang merasa tergugat disebabkan oleh kebaikan Anda. Kedudukan dia mungkin tergugat, sebab itu dia berusaha dengan apa cara sekalipun untuk menjatuhkan Anda. Nah, tapi
Sekiranya Anda berbuat yang terbaik dengan ketulusan hati, apapun yang berlaku, kerja-kerja Anda itu akan menjadi saksi. Nah, karena itu, saudara-saudara, mudah-mudahan dengan usaha ini, iman dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita tetap akan terpelihara. Nah, demikian 3 perkara yang saya sudah sarankan supaya kita saling membantu sesuai dengan Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6:2 sebentar tadi berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 3 saranan saya tadi ialah yang pertama, saling menguatkan di antara satu dengan lain. Yang kedua, jangan tunggu masalahmu selesai baru bantu orang lain. Tetapi justru di dalam kekurangan Anda, berusaha untuk membantu orang lain. Dan langkah yang ketiga, sekiranya engkau hendak berbuat sesuatu, baik dalam komuniti Anda, baik dalam keluarga Anda, atau dalam organisasi Anda, lakukan itu dengan sepenuh hati. Kalau Anda sudah melakukan dengan sepenuh hati, kalaupun ada orang yang tidak suka dengan tindakan Anda, maka tindakan Anda yang sepenuh hati itu dengan sendirinya akan menjadi kesaksian kepada orang lain. Nah, sebelum kita berdoa untuk penutup, untuk sesi pada pagi hari ini, saya ingin kita membaca di dalam ayat 9 daripada Galatia pasal 6 ini yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kebaikan dan kita tidak akan menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang diulas daripada tema saling membantu, yaitu dipetik daripada Galatia pasal 6 ayat 2. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini, yang membawa kami bukan saja sebagai orang Kristen yang biasa saja, tapi membawa kami menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, yang berwibawa, yang mempunyai jati diri dan boleh dipercayai. Terima kasih Tuhan karena membawa kami untuk saling membantu, saling menopang di antara satu dengan lain. Terima kasih, berkati semua orang yang sudah mendengar firman-Mu, dan biar firman-Mu ini berguna di masa-masa mereka memerlukan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan